Rahim, rumah dari awal kehidupan, titik awal perjalanan manusia di dunia. Roh yang akan mengisi jiwa manusia selepas lingga dan yoni menyatu. Roh yang menjadi manusia sempurna dan kemudian menyempurnakan diri ke dunia. Di sini adalah tempat berburu dan akan terus menjadi tempat untuk berburu. Di sini adalah perlambang rahim, di mana pembenihan jiwa manusia disiapkan untuk mengarungi samudera kehidupan. Dan akan terus menjadi kawah candra di muka bagi semua yang terpanggil untuk menjadi pribadi yang berbudi mulia. Menyusuri arah selatan dari alun-alun kidul, melintasi Pelengkung Nirbaya dan terus ke selatan sejauh 2 km. Berdiri sebuah monumen yang disebut Panggung Krapyak. Masyarakat setempat juga menyebutnya Kandang Menjangan. Bangunan dari pasangan batu bata berukuran 17,6 kali 15 meter dengan ketinggian 10 meter ini dibangun pada tahun 1782 Masehi pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Material dindingnya adalah susunan batu bata berlapis semen merah setebal 130 cm. Setiap sisi mempunyai satu pintu dan 2 buah jendela. Bentuk pintu dan jendela semua sama, yaitu lengkung pada bagian atas dan hanya berupa lubang saja. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai terbagi menjadi 4 ruang dan 2 lorong yang menghubungkan pintu masuk utara dengan selatan dan barat dengan timur. Bagian atap ruangan bagian tenggara dan barat daya terdapat lubang persegi seluas 60 cm persegi. Pada ruang sebelah barat daya terdapat banyak lubang-lubang kecil di tembok yang berpola seperti undak-undakan menuju lubang di atap. Hal ini menunjukkan bahwa dahulu ada tangga dari kayu untuk naik ke lantai 2. Tangga kayu yang ada sekarang adalah tambahan baru hasil rehab untuk memudahkan akses ke lantai 2. Pada ruangan sebelah barat daya terdapat juga lubang-lubang yang sejajar di tembok sebelah kanan dan kirinya. Secara simbolik, Panggung Krapyak merupakan bagian awal dari 3 susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Dumadi, yakni Panggung Krapyak, Keraton, Tugu Palputih. Panggung Krapyak menggambarkan yoni atau alat kewanitaan, pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung krapyak atau sel telur dengan tugu palputih atau sperma yang melahirkan manusia. Krapyak menurut kepercayaan Jawa, khususnya keraton adalah tempat roh-roh. Pencipta berkenan menghembuskan roh suci ke dalam badan seorang calon bayi dalam kandungan sang ibu. Atau disebut juga rahim, tempat terjadinya konsepsi kehidupan dan merupakan titik awal perjalanan manusia di dunia sangkaning dumadi.
Panggung Krapyak dibangun di tengah kawasan perburuan kerajaan dan digunakan sultan untuk mengamati ketangkasan prajuritnya dalam berburu rusa. Kata Krapyak sendiri menurut Dennis Lombard dalam bukunya yang berjudul Nusa Jawa berarti cagar alam untuk perburuan. Makna harfiah dari Krapyak adalah cagar perburuan berpagar. Ini digunakan untuk merujuk pada alam arham. Alam arham merupakan tempat bersemayam jiwa setelah berpisah dari esensi ilahiyah tetapi sebelum turun ke dalam embrio. Menurut tradisi keraton, kedua konsep itu berkaitan sebab sultan memelihara rusa di kawasan tertutup. Memiliki makna yang sama dengan sang khalik menahan jiwa-jiwa yang belum diciptakan hingga saatnya nanti tepat untuk mereka turun ke dunia. Secara simbolik, Panggung Krapyak merupakan titik awal sumbu filosofis Sangkan Paraning Dumadi. Panggung Krapyak Keraton adalah sumbu Sangkanding Dumadi. Perjalanan manusia dari Panggung Krapyak ke Keraton atau yang disebut dengan Sangkanding Dumadi itu merupakan konsep daur hidup yang merupakan perjalanan manusia dari lahir sampai dengan dewasa, kemudian juga menikah dan melahirkan. Hal itu ditandai dengan beberapa titik, terutama berkaitan dengan vegetasi yang ada di antara Panggung Krapyak menuju Keraton Yogyakarta. Jalan lurus dari Panggung Krapyak sampai Plengkung Nirboyo mempunyai panjang kurang lebih 1 km dengan tanaman asem dan tanjung di kanan kiri jalan. Jalan lurus ini menggambarkan kehidupan seorang anak yang lurus, yang bebas dari rasa sedih dan cemas. Pohon asem melambangkan wajah atau rupa seorang anak yang nengsemake atau menarik. Pohon tanjung merupakan lambang bahwa seorang anak selalu disanjung-sanjung oleh ayah dan ibunya. Daun asem yang masih muda atau berwarna hijau muda dinamakan sinom, diibaratkan seorang gadis yang masih muda atau anom akan menimbulkan rasa terkait atau sengsem bagi lawan jenisnya. Di sekitar Panggung Krapyak pada zaman dahulu banyak ditumbuhi pohon tanjung yang memuat pengertian jabang bayi yang selalu disanjung-sanjung oleh lingkungannya, atau gadis yang menimbulkan rasa sengsem selalu disanjung oleh sang jejaka. Kampung Mijen, tempat di mana Panggung Krapyak ini berdiri. Mijen berasal dari kata miji atau benih, benih kehidupan yang difilosofikan oleh Panggung Krapyak. Kampung Mijen dan sekitarnya dahulunya hutan perburuan rusa, kini padat oleh pemukiman. Di kawasan ini berkembang pesat pusat pendidikan agama, yakni pesantren. Pesantren Krapyak didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir pada tahun 1909 hingga 1910 setelah beliau kembali dari belajar di Mekah dan Madinah selama 21 tahun. Seiring waktu baru di tahun 1976, pesantren Krapyak berubah nama menjadi Pesantren Al-Munawir untuk mengenang jasa beliau. Akhirnya beliau mengembangkan pondok pesantren Krapyak Kiai Muhammad Munawir ini hingga meninggal kurang lebih setelah Jepang masuk. Kemudian diteruskan oleh putra-putri beliau, di antaranya ada seorang menantu beliau, yaitu Kiai Haji Ali Maksum, yang kemudian pada pertengahan tahun 40-an, itu kemudian mengembangkan dan meneruskan kembali perjuangan pendidikan pesantren dengan pengembangan yang disebut
genre pesantren yang namanya pesantren kitab. Masyarakat Krapyak itu dari orang-orang tua ataupun tetangga kita mengenalnya kawasan Krapyak itu di situ ada situs. Kami menyebutnya sejak kecil menyebutnya Gedung Panggung. Juga dengan sebutan kandang menjangan karena dulu konon gedung itu dipakai untuk menaruh menjangan atau rusa-rusa untuk berburu para pangeran atau dari keraton untuk berburu atau mengkandangkan rusa, kemudian disebut dengan gedung panggung atau kandang menjangan untuk berburu. Gedung panggung atau kandang menjangan itu istilahnya menemani para santri ya di dalam menempuh menjalani menuntut ilmu di Krapyak selama puluhan tahun dari alumni-alumni kami yang sudah sepuh atau yang kemudian sudah pada meninggal. Kalau dulu itu pondok kawasan Krapyak itu kemudian dikenal sebagai kawasan untuk berburu rusa. Maka dalam perkembangan hingga saat ini lebih dikenal dengan kawasan pendidikan pesantren untuk berburu ilmu agama Islam. Kalau kawasan Krapyak ini juga dulu ada istilahnya kawasan untuk mijen, ada Tegal Krapyak untuk daerah pembibitan benih-benih. Nah itu sekarang lebih dikenal sebagai kawasan pendidikan pesantren untuk melanjutkan proses regenerasi pendidikan dan kemajuan bangsa tentu saja. Lebih dari 5.000 santri menimba ilmu di kawasan Krapyak ini. 2.000 diantaranya adalah santri di pesantren Ali Maksum. Selain bergerak dalam ilmu agama, Ali Maksum juga berkembang menjadi sebuah pendidikan formal dengan berbagai tingkatan dari MTS hingga santri-santri dari perguruan tinggi yang juga mondok di pesantren Ali Maksum. Sekarang ini saya ada di kelas 12 IPSB, Mas. Saya santri asal Kalimantan Tengah. Selama di sini saya kurang lebih udah hampir 6 tahun ini ya berarti mondok ya. Selama 6 tahun ini banyak banget pengalaman yang menyenangkan, dan yang paling saya kenang itu selama 6 tahun di sini sekarang adalah kebersamaannya dan kehangatannya. Gimana kita bisa saling tolong menolong, gimana caranya kita bisa saling membantu, bisa peduli sama satu sama lain. Di sini kental banget dan saya ngerasa wah di sini udah kayak rumah sendiri. Gitu. Nama saya Hanafi Ahmad, saya asal dari Jogja. Saya di sini mondok sebagai mahasiswa. Juga saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Alasan saya mondok di sini karena Pondok Krapyak ini dikenal sebagai pondok kitab dan juga pondok tahfidz. Jadi di mana saya di sini bisa belajar ilmu agama dengan lebih mumpuni. Pondok Krapyak yang hingga saat ini secara umum adalah pondok yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari masyarakat para tetangga kami. Ya, jadi kemudian karena memang kenyataannya pondok pesantren tidak bisa lepas dari masyarakat itu sendiri, tidak hanya urusannya dengan dakwah keagamaan, tapi yang keseharian masyarakat dan pesantren itu bergumul ya menjadi satu dalam tentu dengan kesederhanaannya, kebersahajaannya, itu hal yang sudah melekat
di kawasan Krapyak atau di Pondok Pesantren Krapyak ini secara umum begitu. Oleh pesantren, panggung Krapyak atau kandang menjangan yang semula digunakan untuk berburu rusa, kini menjadi tempat berburu ilmu pendidikan. Mijen dalam filosofi dianggap sebagai rahim di mana benih kehidupan dimulai. Pesantren memulainya dengan menanamkan benih santri yang siap menerapkan moral kehidupan bermasyarakat. Filosofi panggung Krapyak melekat kepada masyarakat Yogyakarta dalam hidup keseharian. Penerapan dalam setiap kelahiran manusia baru dengan selalu melandasi doa-doa sesuai kepercayaannya. Sangkani Dumadi.